Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arza Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dan juga resume dari kegiatan yang telah saya lakukan, yaitu LKMMTM, yaitu latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat menengah. Di mana pada saat pembelajaran atau pada saat LKMM, saya mendapatkan materi mengenai kebijakan bidang mahasiswa, di mana di sini menjelaskan mengenai beberapa program yang dilakukan ataupun program yang dilaksanakan oleh Kementerian Ristek Dikti seperti itu. Di mana di sini adalah kampus Merdeka. Kampus Merdeka merupakan hak belajar 3 semester di luar program studi. Di mana Merdeka Belajar ini merupakan salah satu kebijakan dari Kemendikbud, di mana ini merupakan kegiatan ataupun kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minatnya dengan terjun langsung di dunia kerja sebagai persiapan dalam menghadapi dunia kerja seperti itu. Dan juga dalam menjalani dari kebijakan dunia mahasiswa ini terdapat beberapa kegiatan dari kampus Merdeka, antara lain ada pertukaran pelajar, kemudian ada magang bersertifikat, kemudian terdapat kampus mengajar, kemudian terdapat penelitian atau riset, kemudian terdapat proyek kemanusiaan, kemudian terdapat kegiatan wirausaha, kemudian terdapat studi dan proyek independen, serta kuliah kerja nyata tematik seperti itu. Dan juga terdapat mengenai penjelasan LKMM, di mana LKMM ini terdapat latar belakang yang melatar belakangi dari LKMM ini sendiri, di mana latar belakang dari LKMM sendiri yaitu adalah untuk memperdalam rasa cinta tanah air serta memiliki sikap penuh kesadaran berencana, teratur, terarah, dan bertanggung jawab untuk mendukung kegiatan kurikuler dan tujuan pendidikan nasional, serta menumbuhkan rasa percaya diri dan sikap serta perilaku inovatif dan kreatif, dan juga persaingan dan kerja lebih dibutuhkan pegawai yang berwawasan luas serta memiliki kemampuan soft skill seperti itu. Dan juga terdapat materi mengenai beasiswa. Dengan beasiswa sendiri ini merupakan tunjangan uang yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar. Beasiswa ini bertujuan untuk membantu mahasiswa agar dapat menjalankan perkuliahan ataupun menjalankan program pendidikan dengan baik dan tidak ada kendala seperti itu. Di mana terdapat beasiswa yang ditawarkan, di mana terdapat LPDP, di mana ini diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Kemudian terdapat beasiswa Jarum, di mana ini diselenggarakan oleh Jarum Foundation, di mana beasiswa Jarum ini merupakan salah satu beasiswa yang memiliki profit yang lumayan besar dengan diikuti oleh mahasiswa yang berada di semester 4. Dan juga terdapat beasiswa pemerintah Kabupaten Jember, di mana ini dikhususkan untuk mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Jember seperti itu. Kemudian untuk materi kedua di sini adalah merajut kebersamaan dan persatuan bangsa melalui 4 pilar kebangsaan, di mana pengertiannya sendiri, pilar merupakan tiang penyangga suatu bangunan agar bisa berdiri secara kokoh, di mana bila yang ini rapuh maka akan mudah roboh. Di mana 4 tiang penyangga ini di tengahnya disebut sebagai sekolah guru yang kualitasnya terjamin, sehingga memberikan rasa aman, tentram, dan memberi kenikmatan serta menjamin terwujudnya kebersamaan dalam hidup bernegara. Seperti itu. Dan juga 4 pilar tersebut merupakan fondasi atau dasar, di mana kokohnya suatu bangunan sangat bergantung dari fondasi yang memandasinya, di mana dasar atau fondasi bersifat tetap, statis, sedangkan pilar bersifat dinamis. Di mana 4 pilar bangsa ini terdapat 4, yaitu ada Pancasila, kemudian yang kedua adalah UUD 1945, yang ketiga yaitu adalah NKRI, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Di mana tujuannya ini adalah untuk mengingatkan kembali kepada seluruh komponen bangsa agar pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara terus dijalankan sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan secara bersatu padu. Di mana terdapat beberapa cara yang dilakukan untuk menjaga 4 pilar kebangsaan dengan 4 pendekatan dan semangat kebangsaan. Yang pertama yaitu adalah pendekatan kultural, yang kedua yaitu adalah pendekatan edukatif, yang ketiga yaitu adalah pendekatan hukum, dan yang keempat adalah pendekatan struktural seperti itu. Dan untuk materi selanjutnya di sini adalah merupakan materi mengenai wawasan global, di mana di sini adalah terdapat 9 prinsip dalam memulai sebuah diskusi, di mana 9 prinsip ini wajib dilakukan sebelum kita melakukan diskusi, di mana sebenarnya yang pertama adalah berpikir sebelum berbicara. Dan yang kedua adalah mendengarkan secara sama tentang apa yang orang katakan. Jadi kita mendengarkan dengan baik perkataan dari orang lain sehingga kita tidak memotong pembicaraan orang lain. Kemudian selanjutnya adalah memastikan dan memahami informasi yang telah terhimpun sebelum memulai berbicara. Jadi kita mendapatkan informasi
terlebih dahulu, kemudian kita setelah itu baru setelah kita mendapatkan informasi yang kita butuhkan, baru kita mulai berbicara dengan beberapa himpunan-himpunan ataupun beberapa masukan atau informasi yang telah didapatkan ini sudah cukup baik seperti itu, atau sudah cukup untuk kita mulai berbicara. Selanjutnya yaitu adalah katakan apa yang sudah pasti, di mana kamu bisa percaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sebelum kamu memulai diskusi, pastinya kamu harus mengolah kata-kata terlebih dahulu. Jadi apabila kata-kata yang kamu lakukan ini adalah merupakan kata-kata yang dapat kamu pertanggungjawabkan kelak nantinya, seperti itu. Dan juga dalam diskusi ini jangan hanya diam saja, tapi adalah mencoba untuk menyumbangkan pendapat. Jadi dalam diskusi, tentunya dalam kelompok kecil ataupun kelompok besar, kita wajib mengutarakan pendapat kita. Jadi kita bukan hanya sebagai pendengar, namun kita juga sebagai speaker atau pembicara seperti itu. Dan juga persilahkan orang lain untuk berbicara dan memberikan feedback atas pendapatmu. Jadi kita kayak open minded kepada semuanya. Silakan memberikan feedback dari penjelasan ataupun dari pendapat saya, apabila ada kekurangan atau mungkin ada yang setuju atau mungkin ada yang tidak setuju, seperti itu. Dan juga jangan ragu untuk mengakui kebaikan dan keunggulan dari pendapat orang lain, meski kita memiliki sudut pandang yang berbeda dengan mereka, seperti itu. Jadi ketika ada pendapat orang lain yang berbeda dengan kita wajib menghargai pendapat tersebut. Jadi kita bukan seperti kayak kita harus fokus ataupun kita harus keras kepala dengan pendapat kita, tapi kita juga harus menghargai pendapat dari orang lain, seperti itu. Dan juga carilah jalan yang terbaik secara objektif, di mana ujungnya ini, meskipun ujungnya ini yang berbeda atau mungkin tidak sama dengan apa yang kamu inginkan ataupun yang diekspektasikan, tapi ini semua itu adalah baik dilakukan. Jadi mungkin untuk jalan terbaiknya nanti gitu, jadi output ataupun hasil dari diskusi ini apabila memang tidak sesuai dengan keyakinan kita wajib menerimanya dan kita wajib menjalankannya berdasarkan hasil dari diskusi, meskipun itu berbeda dengan yang kita inginkan ataupun yang telah kita ekspektasikan sebelumnya, kayak gitu. Dan juga di sini kita akan menjelaskan, kita mendapatkan materi mengenai alternative selection atau memilih dari pilihan alternatif, kayak gitu, dimana kita wajib melihatnya dari skala prioritas, kemudian kita juga harus melihatnya dari situasi dan kondisi, serta melihat dari poin plus dan minus keputusan yang diambil, serta melihat perkembangan stakeholder terkait, seperti itu. Kemudian di sini itu adalah identify the problem. Itu adalah mengidentifikasi sebuah masalah, di mana dalam pengambilan keputusan itu umumnya dimulai setelah permasalahan diidentifikasi, sehingga pengambilan keputusan efektif memerlukan adanya identifikasi yang tepat atas penyebabnya dari suatu permasalahan. Jadi kita akan melakukan identify the problem atau mengidentifikasi masalah untuk memulai dari adanya atau memulai dalam pengambilan keputusan, kayak gitu. Nah, kemudian dalam melakukan decision making atau dalam melakukan pengambilan keputusan ini terdapat 4 cara atau 4 step, kayak gitu. Yang pertama adalah set goals, kedua adalah identify the problem, yang ketiga adalah seeking alternatives, dan yang keempat adalah alternative selection. Jadi pertama kita akan melakukan set goals kita. Tujuan kita apa? Kayak misalkan saya ingin mencapai tujuan ini adalah rapat ini menghasilkan, ataupun misalkan dalam suatu organisasi menghasilkan organisasi yang berkembang dan organisasi yang sangat produktif, kayak gitu. Kemudian kita identify the problem, apa masalahnya yang menyebabkan hal itu bisa menghambat untuk mencapainya dari goals tersebut. Kemudian kita mencari alternatif, kita melihat beberapa alternatif dari segi alternatives, dan juga kita akan memilih alternative selection, di mana kita akan memilih dari alternatif yang telah kita buat pada seeking alternatives, kayak gitu. Selanjutnya di sini adalah kita akan mempelajari mengenai kunci dari untuk menciptakan leader yang hebat, di mana yang pertama kita adalah mempunyai vision, yang kedua adalah memiliki courage, yang ketiga adalah memiliki integrity, yang keempat adalah memiliki humility, yang kelima adalah memiliki strategic planning, dan yang keenam adalah good cooperation, kayak gitu. Kemudian fungsi dari leadernya apa sih? Atau fungsi pemimpinnya apa sih? Yang pertama yaitu adalah instruktif, di mana dia sebagai komunikator dalam sebuah organisasi. Yang kedua adalah dia adalah konsultatif, di mana dia mampu berkomunikasi dua arah dengan timnya atau dua arah dengan organisasinya, kayak gitu. Selanjutnya adalah partisipasi, yaitu dia mampu melibatkan seluruh tim dalam segala hal yang
berkaitan dengan pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu delegasi, di mana dia memberikan kepercayaan kepada orang lain, seperti itu. Kemudian apa sih tugasnya dari seorang pemimpin gitu? Task of the leader itu apa? Yang pertama adalah memanajemen. Dia adalah menyusun perencanaan, mengatur, penerapan dan pengawasan. Selanjutnya dia adalah memotivasi. Dia adalah memberikan motivasi dan dorongan pada timnya agar dari sebuah organisasi ini memiliki tim yang memiliki tingkat motivasi ataupun dia memiliki semangat dalam menjalankan sebuah organisasi begitu. Dan yang ketiga adalah membina, di mana dia membina timnya agar dapat menyelesaikan tugas masing-masing yang telah diberikan. Jadi tidak ada yang terlambat ataupun tidak ada yang sesuai atau melenceng dari target. Jadi semuanya harus on the target kayak gitu. Selanjutnya yang keempat adalah kenyamanan, di mana dia wajib menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Jadi dengan lingkungan kerja yang nyaman ini kita akan menumbuhkan sifat ataupun menumbuhkan sisi produktivitas kita ya. Jadi kita akan meningkatkan sisi produktivitas kita agar kita memiliki rasa yang nyaman dan akan membuahkan hasil kita menjadi lebih produktif kayak gitu. Dan di sini kita mempelajari mengenai kenapa sih kita harus jadi leader gitu. Kenapa kita harus jadi pemimpin? Kenapa? Yang pertama adalah our values, di mana itu adalah merupakan value kita atau harga diri kita, di mana kita merupakan sisi yang you're special, kamu spesial karena kamu bisa menjadi seorang leader kayak gitu. Yang kedua, mungkin kita cause we need tuh, mungkin kita membutuhkan itu. Jadi kayak faktor keadaan, kebutuhan dan keharusan. Jadi di mana pada nantinya pada suatu saat kita pasti akan memimpin ataupun kita pasti akan memimpin sebuah kelompok kecil atau sebuah kelompok besar, di mana ini merupakan fungsi kita atau mungkin ini adalah merupakan sifat yang harus dimiliki seorang leader gitu. Jadi kita wajib untuk mengetahui dari kita harus mempelajari gimana sih jadi seorang leader yang hebat kayak gitu. Selanjutnya, materi kelima adalah materi mengenai manajemen pengelolaan informasi, komunikasi, dan masalah organisasi, serta literasi digital. Di mana yang pertama adalah perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi modern dengan awalan mengembangkan mesin cetak, kemudian dengan penulisan program komputer, telepon, kalkulator, komputer digital pertama, internet, serta terbentuknya komunitas komputer. Di mana fungsi dari teknologi informasi ini yang pertama adalah capture. Apa sih capture? Capture merupakan proses penyusunan record aktivitas yang terperinci. Yang kedua adalah processing. Processing merupakan mengubah, menganalisis, menghitung, serta mengumpulkan semua bentuk data. Yang ketiga adalah transmission, di mana transmission ini merupakan proses distribusi informasi melalui jaringan komunikasi. Yang keempat adalah generation, di mana generation ini merupakan proses yang mengorganisir informasi ke dalam bentuk yang bermanfaat seperti angka, teks, bunyi, ataupun gambar visual yang bisa kita lihat pada layar screen ataupun pada layar laptop ataupun device atau PC kalian. Gitu. Yang kelima adalah storage dan retrieval. Jadi ini merupakan sebuah penyimpanan seperti itu. Selanjutnya adalah contoh penerapan teknologi informasi sederhana di organisasi. Yang pertama adalah meeting online. Dimana kita pasti akan melakukan meeting online ini karena kita masuk di masa pandemi, jadi kita menggunakan meeting ini secara online. Dan ini masuk ke dalam salah satu penerapan teknologi informasi dalam sederhana di organisasi kayak gitu. Yang itu adalah e-commerce. Kita sering membeli barang-barang online secara rata-rata karena mungkin kita mendapatkan free ongkir ataupun kita mendapatkan karena itu merupakan lebih efisien karena kita tidak perlu mengunjungi tiap toko dengan keluar rumah untuk mendapatkan barang yang kita inginkan. Kita hanya perlu membuka handphone atau kita perlu membuka smartphone kita untuk mencari barang yang kita inginkan. Tinggal klik dan barang akan sampai di alamat yang kita inginkan kayak gitu. Dan juga ini merupakan di sistem pusat pelayanan. Jadi ini masuk ke sistem pelayanan publik dan juga sistem pelayanan terpadu seperti mungkin dalam perkuliahan dan lain-lain seperti itu. Dan juga di sini adalah pemanfaatan teknologi informasi dengan baik dan benar. Di mana di sini adalah etika dalam penggunaan teknologi informasi, kemudian teknologi informasi sebagai supporting tools, kemudian teknologi informasi sebagai strategic tools, dan contoh penerapan teknologi informasi di besar-besar, serta analisis kebutuhan teknologi informasi bagi pengawas seperti itu. Kemudian ada etika dalam menggunakan teknologi informasi. Yang pertama adalah menggunakan fasilitas TIK untuk melakukan hal yang bermanfaat. Yang kedua adalah tidak memasuki informasi orang lain secara ilegal. Seperti kita menggunakan akun email orang lain tanpa orang lain tahu kita memasuki email mereka. Ini merupakan satu tindakan hacking atau tindakan yang kita masuk untuk mengakses ya alamat orang lain dengan kita menggunakannya untuk pribadi kayak gitu. Itu merupakan salah satu etika yang tidak baik.
Selanjutnya adalah tidak memberikan user ID dan password kepada orang lain untuk masuk ke dalam sebuah sistem. Jadi kita menjaga dengan betul username serta password milik kita agar tidak dapat diketahui oleh orang lain, serta tidak mengganggu atau merusak sistem informasi orang lain dengan cara apapun. Selanjutnya adalah menggunakan alat pendukung TIK dengan bijaksana dan merawatnya dengan baik. Kemudian tidak menggunakan TIK dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang merugikan masyarakat, serta menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual atau haki, misalnya pencatatan digital website yang menjadi referensi tulisan kita, baik di media cetak maupun media elektronik. Selanjutnya adalah kita bersikap sopan dan santun walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Selanjutnya di sini adalah beberapa penjelasan mengenai pola komunikasi. Dalam pola komunikasi ini terdapat 4 cara, yaitu dari ke bawah seperti dari pimpinan ke anak buah, kemudian terdapat pola ke atas yaitu dari anggota ke ketua, serta diagonal ini merupakan melibatkan antara dua tingkat organisasi berbeda, serta horizontal atau lateral ini sama seperti diagonal yaitu dalam melibatkan antara dua tingkat organisasi yang berbeda kayak gitu. Dan juga terdapat fungsi komunikasi di dalam organisasi. Yang pertama adalah fungsi kontrol, yang kedua adalah fungsi motivasi, yang ketiga adalah fungsi forum demokrasi, yang keempat adalah fungsi sarana negosiasi, dan yang kelima adalah fungsi informasi. Selanjutnya, materi kelima ini merupakan materi mengenai berpikir kritis dan kreatif inovatif dalam berorganisasi dari pembawaan dari Mbak Sevina Yusmana. Dimana di sini dijelaskan dalam tugas dasar seorang pemimpin ini adalah yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pengorganisasian, yang ketiga adalah pengembangan, dan yang keempat adalah pengawasan. Dalam tugas pokok ini, pemimpin ini yang pertama adalah menjalankan fungsi manajemen, yang kedua adalah menggerakkan dan memotivasi anggotanya untuk bekerja dengan efektif dan efisien. Yang ketiga adalah memberikan visi jelas bagi organisasi. Yang keempat adalah menciptakan iklim dan budaya yang membuat anggota ini nyaman dengan iklim yang kita buat dalam sebuah organisasi. Yang kelima adalah menjadi orang pertama yang bertanggung jawab dan berhubungan dengan pihak luar. Di mana terdapat beberapa gaya kepemimpinan yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah gaya demokratis, yang kedua adalah gaya autokratis, yang ketiga adalah gaya transformasional, yang keempat adalah gaya transaksional, yang kelima adalah gaya laissez-faire. Seperti itu. Kemudian di sini adalah penjelasan mengenai pengambilan keputusan atau making a decision, di mana keputusan ini merupakan pengakhiran dari sebuah proses pemikiran tentang apa yang dianggap sebagai masalah. Jadi sebagai sesuatu yang merupakan penyimpangan dari yang dikehendaki, direncanakan, atau dituju dengan menjatuhkan pilihan pada salah satu alternatif pemecahnya. Jadi misalkan ada sebuah masalah, maka kita menemukan adanya pengambilan keputusan dari permasalahan yang sedang kita hadapi kayak gitu. Di sini terdapat beberapa prinsip dalam pengambilan keputusan, seperti adalah prinsip efisiensi, yang kedua adalah prinsip fleksibilitas, dan yang ketiga adalah prinsip ketersediaan alternatif, dan yang keempat adalah prinsip adanya kendala. Seperti itu. Selanjutnya di sini adalah ada beberapa cara untuk menunjukkan pendapat dengan baik. Yang pertama adalah dengan memastikan bahwa informasi yang diterima, informasi ini adalah informasi yang benar atau linear dengan kebenaran yang ada kayak gitu. Yang kedua adalah menyusun pokok-pokok argumen yang akan disampaikan. Jadi kita perlu menyusun dulu argumen yang kita buat, jadi agar tidak ada miskom karena kita kurang informasi sebelum kita mulai berbicara kayak gitu. Soalnya adalah dengan memulailah pendapat dengan argumen yang sesuai dengan bukti yang valid kayak gitu. Soalnya di sini adalah mengenai materi, yaitu sebagai organisasi modern, di mana di sini adalah organisasi sebagai sistem swabina. Sistem swabina merupakan suatu sistem yang dapat terus berkembang baik dalam elemen maupun fungsinya yang dicapai karena usaha maupun rangsang dari sistem tersebut itu sendiri, seperti itu. Di mana organisasi merupakan suatu kesatuan beberapa bagian yang memiliki hierarki komando, di mana pembagian peran yang fleksibel. Sub-organisasi ini dapat mengalami perubahan fungsi dan peran apabila dibutuhkan. Seperti itu. Dan juga terdapat beberapa unsur dari sebuah organisasi. Yang pertama adalah tujuan. Yang kedua adalah struktur organisasi. Yang ketiga adalah orang yang duduk dalam struktur organisasi. Yang keempat adalah fungsi dan tugas orang yang duduk dalam struktur organisasi. Serta yang kelima adalah tata kerja organisasi. Dan yang keenam adalah peralatan penunjang. Seperti itu. Di mana pertumbuhan dan perkembangan organisasi ini diperlukan adanya ide dan gagasan yang besar, kemudian mengajak orang lain untuk bergabung, kemudian dapat lahir sehingga dapat tumbuh dengan baik, stabil,
Dan apabila terdapat krisis, bisa diberikan dengan stabil dan bisa kita lakukan dengan baik dan sehat, serta kita wajib makan inovasi, atau apabila kita tidak makan inovasi, maka kita akan terbelakang atau kita akan mundur seperti itu. Di mana kita juga memerlukan lingkungan strategis organisasi, di mana tujuan dan peran sendiri yang pertama adalah dengan policy oriented role, di mana ini merupakan peran analisis organisasi pada kebijakan manajemen tingkat atas dan bertujuan untuk membagi kinerja organisasi dengan memberikan informasi bagi manajemen tingkat atas tentang kecenderungan utama yang muncul dalam lingkungan, yaitu yang kedua adalah integrated strategic planning pool, yaitu bertujuan untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan membuat manajemen tingkat atas dan manajer divisi menyadari segala isu yang terjadi di lingkungan organisasinya memiliki implikasi langsung pada proses perencanaan. Yang ketiga adalah function oriented role, yaitu dalam peran ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan menyediakan informasi lingkungan yang memberi perhatian pada efektivitas kinerja fungsi organisasi tertentu, seperti itu. Selanjutnya di sini ada pengukuran kinerja organisasi, di mana ini ada monitoring dan evaluasi. Jadi dalam sebuah organisasi ini diperlukan namanya KPI atau Key Performance Indicator, di mana KPI ini merupakan ukuran yang mencerminkan bagaimana kinerja organisasi dalam proses tertentu dan dari kinerjanya. Jadi kita menemukan KPI ini untuk membaca apakah organisasi kita itu sudah melakukan performa dengan baik, atau mungkin ada performa itu dari organisasi kita, seperti itu. Jadi di depannya ada Key Performance Indicator untuk mengetahui performa indikator dari organisasi kita yang kita masuki, seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan belajar mengenai konsep sahabat sebagai alat organisasi, di mana di sini ada yang pertama adalah identifikasi potensi dan kebutuhan lingkungan, di mana dalam materi ini kita akan memahami hakikat organisasi sebagai sistem swabina, di mana kita akan mendiskusikan hak-hak atau hakikat dari sebuah organisasi. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi potensi dan kebutuhan lingkungan yang nantinya akan dirumuskan tentang tantangan perkembangan lingkungan. Setelah itu, kita akan melakukan analisis kesiapan yang nantinya kita akan mendapatkan analisis profil organisasi serta tali kemitraan, di mana nanti akan ada gambaran profil organisasi untuk menjawab dari sebuah tantangan, seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan merumuskan visi dan misi dan nilai organisasi, di mana yang kita akan melakukan analisis visi dan misi serta nilai dari organisasi, seperti itu. Serta kita akan step selanjutnya adalah dengan daftar faktor bantuan dan hambatan, di mana nantinya dalam menuju sana kita akan melakukan analisis hambatan dan bantuan. Setelah itu kita akan sampai di peta tahap pencapaian sasaran. Nantinya dalamnya kita akan melakukan analisis langkah pencapaian sasaran. Kemudian kita akan melakukan penjabaran rencana tahun pertama yang nantinya akan menjadi rencana pengembangan organisasi, seperti itu. Jadi untuk definisi sendiri, analisis kondisi lingkungan merupakan suatu kegiatan yang untuk mengamati kondisi sekitar secara terperinci, terarah, dan sistematis dalam rangka merencanakan sebuah kegiatan dengan baik. Di mana pencarian informasi dalam analisis lingkungan ini ada 4, yaitu yang pertama adalah pengamatan. Suatu proses untuk mengenal suatu dengan mengamati atau dengan memperhatikan suatu objek dan peristiwa. Yang kedua adalah wawancara, di mana secara ini untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada saudara sumber. Yang ketiga adalah kuesioner, di mana suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku dan karakteristik orang-orang orang-orang utama di dalam sebuah organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan oleh sistem yang sudah ada. Yang keempat adalah data sekunder, di mana ini merupakan data pelengkap yang diperoleh tidak melalui yang pertama, melainkan melalui yang kedua, ketiga, atau seterusnya. Di sini terdapat manfaat dari analisis lingkungan. Yang pertama adalah mengambil sebuah tindakan atau memutuskan suatu perkara sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Yang kedua adalah mencegah terjadinya kegagalan dalam rencana kegiatan. Yang ketiga adalah mengetahui seberapa penting sebuah tindakan untuk ditiadakan. Seperti itu. Kemudian di sini ada ciri-ciri tantangan. Ciri-ciri tantangan ini merupakan singkatan dari SMART. Apa SMART-nya? Apa SMART? Yang pertama adalah spesifik. Yang kedua adalah measurable, yang ketiga adalah agreeable atau acceptable, yang keempat adalah realistic, dan kelima adalah time based, seperti itu. Kemudian kita akan melakukan analisis tali kemitraan, di mana ini merupakan konsep sahabat sebagai alat organisasi, di mana nantinya di sini akan ada beberapa
pertanyaan pemantik untuk mencapai analisis data tersebut. Dan juga di sini terdapat brainstorming ide, di mana brainstorming ini merupakan teknik merangsang arus bebas ide tanpa dihalangi dari siapapun. Di mana untuk proses brainstorming sendiri, yang pertama adalah berpikir liar tanpa batas. Yang kedua adalah menunda penilaian. Yang ketiga adalah menggandeng pendapat orang lain. Yang keempat adalah daftar semua pertanyaan, dan yang kelima adalah membahas ide satu per satu. Ini merupakan proses dari brainstorming itu sendiri. Itu. Kemudian yang ke-8 adalah merupakan materi mengenai pengembangan organisasi, di mana di sini adalah ada learning objective. Apa sih learning objective? Learning objective merupakan di mana ini dapat mampu menganalisa sasaran yang perlu diusahakan untuk menjawab tantangan atau pengembangan lingkungan atau organisasi. Yang kedua adalah mampu menganalisa hambatan dan bantuan yang ada dalam pengembangan sebuah organisasi. Kemudian di sini kita lakukan analisa kesiapan. Apa sih analisa kesiapan itu? Yang pertama adalah analisa untuk menentukan sasaran-sasaran yang perlu diusahakan untuk menjawab tantangan pengembangan lingkungan atau organisasi yang terdiri dari elemen kesanggupan, keinginan, keamanan, dan kepentingan. Di mana di sini ada analisa kesiapan, di mana ada S, I, A, dan P. Kemudian nanti dari S, I, A, P, dan D akan diisi, di mana S ini merupakan kadar dari kesanggupan, di mana akan dinilai dengan range angka 0 hingga 3, di mana semakin tinggi nilai range, maka ini merupakan kita harus menyanggupi dari sasaran tersebut. Kemudian ada sasaran I, ini merupakan kadar keinginan dengan range 0 hingga 3, sehingga ini merupakan kadar ini bergantung pada sejauh apa kita rela berkorban untuk mencapai sasaran tersebut dan sejauh mana kita merasa kecewa atau mungkin malu apabila sasaran tersebut tidak tercapai. Di mana semakin tinggi range angkanya, maka kita akan merasa bahwa kita harus itu merupakan tingkat tekanan kita yang semakin tinggi. Itu. Jadi adalah A, di mana ini merupakan kadar keamanan, di mana ini merupakan usahakan pencapaian sasaran yang bersangkutan, di mana ini bergantung pada sejauh apa sasaran tersebut dapat membahayakan keberlangsungan organisasi kita, di mana keamanan organisasi ini sangat mungkin terganggu apabila sasaran organisasi ini bertentangan dengan undang-undang, nilai masyarakat ataupun keyakinan atau nilai yang dianut oleh masyarakat setempat, seperti itu. Di mana apabila nilai 0 ini merupakan kita melakukan pelanggaran apabila terdapat mungkin melanggar norma atau kita melanggar peraturan, seperti itu. Dengan range ini 0 hingga 3. Apabila 3 ini merupakan kita tidak melakukan pelanggaran dari sasaran yang kita buat dari norma atau teknologi tingkat keamanan yang paling baik dengan range 3. Kemudian kita ada P, di sini merupakan kadar kepentingan, di mana ini merupakan bergantung pada sejauh mana tercapainya satu sasaran ini akan berdampak atau diperlukan untuk pencapaian sasaran lebih lanjut atau perkembangan organisasi. Dengan range 0 hingga 3, di mana semakin tinggi range-nya, maka hal ini harus dicapai, dan apabila tidak tercapai maka akan berdampak pada pencapaian sasaran yang lainnya, seperti itu. Dan setelah kita mendapatkan dari SIAP itu tersebut, kita lakukan penjumlahan, di mana kita akan memikirkan sasaran-sasaran yang mengandung nilai 0, dan kita akan mengutamakan sasaran-sasaran yang bernilai tinggi, seperti itu. Selanjutnya ini adalah analisa hambatan dan bantuan. Hambatan merupakan halangan atau rintangan yang berasal dari internal ataupun eksternal, di mana hambatan internal ini dapat wujud seperti kelangkaan sarana dan prasarana, kebiasaan negatif, dan juga ketidakmampuan. Sedangkan untuk hambatan eksternal seperti peraturan atau ketentuan perundang-undangan. Yang kedua adalah situasi ekonomi atau politik, atau keamanan atau kondisi alam, serta adanya pihak yang menentang atau keberatan. Ini merupakan hambatan dari eksternal, seperti itu. Jadi materi tersebut merupakan materi yang saya pelajari ataupun materi yang saya dapatkan dari LKMMTM kali ini, yaitu latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat menengah yang dilaksanakan oleh BEM Fakultas Teknik, yang dilaksanakan pada kepengurusan tahun 2022 ini. Mungkin cukup dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.